ini namanya ru'yatul hilal. Harus saksinya itu adil. Adilnya adil syahadah, ya. Jadi yang mengatakan misalnya di Jakarta, di Cakung sudah terlihat hilal, yang melihatnya siapa? Orang adil bukan, ya. Ini jadi masalah walam yartakib kabiroh, ini belum pernah melakukan dosa besar. Kadang-kadang mungkin dia orang pinter, tapi dia maaf, misal pernah mabuk, berzina misalnya, ini kan udah nggak termasuk orang yang adil dalam kesaksiannya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wujubu shaumi Ramadhana. Ini masih berkaitan dengan masalah puasa, ya. Kewajiban puasa Ramadan. Yajibu shaumu Ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari 5 perkara. Jadi kalau ada salah satu dari 5 perkara ini, maka wajib puasa Ramadan. Nah, yang 5 ini dibagi 2. Isnani ala sabilil umum. Yang 2 ini berlaku kepada semua orang secara umum. Sedangkan wasalah satun ala sabil khusus, yang 3 hanya berlaku kepada beberapa orang secara khusus. Ya, maksudnya yajibani 'alal jami' idza sabata dzalika 'indal qadhi. Maksudnya yang 2 ini, ya, bisa menjadi sebab wajib puasa kepada semua orang apabila telah ditetapkan di hadapan imam, di hadapan pejabat pemerintah, di hadapan qadhi atau hakim. Sedangkan yang 3 ini ala sabil khusus, secara khusus maksudnya hanya berlaku kepada beberapa orang saja. Jadi kalau 3 hal ini ada salah satunya, maka wajib puasa hanya kepada beberapa orang saja. Beda dengan yang 2 tadi. Kalau yang 2 mah apabila sudah tetap, sudah sah, sudah dilegalkan, ya, sudah diakui oleh pejabat, oleh penguasa, oleh pemerintah, oleh imam, maka hukumnya wajib puasa kepada semuanya. Begitu. Nah, kita uraikan satu persatu. Pertama yang secara umum dulu, ya. Falladhi ala sabil umum, yang secara umum itu ada 2. Yang pertama bistikmali sya'bana 30 yauman, dengan menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Nah, kalau Syaban sudah disempurnakan 30 hari, berarti hari yang ke-31-nya itu sudah Ramadan, 1 Ramadan berarti. Dan ini sifatnya umum, ya. Kalau sudah 30 hari bulan Syaban disempurnakan, maka besoknya adalah Ramadan, puasa semuanya tanpa terkecuali, gitu. Nah, kemudian yang kedua yang sifatnya umum nih, biru'yatil hilal, dengan ru'yatul hilal. Ru'yat itu melihat, hilal adalah bulan sabit, ya, dengan sebab melihat bulan sabit. Bisyahadati adli syahadatin, dengan kesaksian orang yang adil. Nah, jadi kalau ada seseorang yang adil bersaksi bahwa dia telah melihat hilal bulan sabit, bulan Ramadan, lalu kesaksiannya ini telah diterima oleh imam, oleh hakim, ya, oleh kementerian yang bertugas, ya, kalau di kita menteri agama lah begitu, ya, maka hukumnya wajib puasa, ya, kepada siapa? Nanti kita bahas di depan, ya. Wajib puasa secara umum kepada umat Islam. Nah, umat Islam yang mana, yang tinggal di mana, nanti kita bahas di depan. Pertama kita ambil dulu apa sih yang dimaksud dengan orang adil itu, siapa maksudnya? Karena istilah orang adil itu kan, ya, kalau sepintas kayaknya, ya, orang adil, ya, yang bagi rata begitu. Bukan begitu sebetulnya. Adil di sini adil kesaksian. Karena adil itu ada 2. Ada adil riwayat, adil dalam penyampaian, ada adil dalam kesaksian.
Yang dimaksud orang yang adil di sini, yang kesaksiannya itu kalau sudah diterima, dilegalkan oleh qadhi, oleh penguasa, oleh imam, maka wajib kepada umat Islam untuk berpuasa. Nah, adil di sini adil syahadah, adil kesaksian. Siapakah orang yang dimaksud dengan adil dalam kesaksiannya? Jawabannya adalah orang yang memenuhi beberapa persyaratan. Syarat yang pertama, ayyakuna dzakaron, harus seorang laki-laki. Yang kedua, hurron, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang ketiga, rosyidan, pintar, bukan blow on ya, bukan idiot, bukan dungu, tapi rosyid, pintar. Yang keempat, harus memiliki muruah. Apa itu muruah? Keprawiraan, kehormatan, muruah. Harga diri, kehormatan. Yang kelima, yaqidon, harus dalam keadaan sadar. Yang keenam, natikon, bisa berbicara. Syarat yang ketujuh, sami'an, bisa mendengar. Syarat kedelapan, basyuran, bisa melihat. Syarat kesembilan, lam yartakib kabiratan, tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah zina, tidak pernah mabuk, tidak pernah melakukan sihir, ya, tidak pernah menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina, dan tidak terus-terusan melakukan dosa kecil, atau dia melakukan dosa kecil secara terus-terusan tapi ketaatannya mengalahkan kemaksiatannya. Jadi memang dia pelaku dosa kecil, tapi jika dibandingkan antara kemaksiatan dosa dengan ibadah, lebih banyak ibadahnya. Ini termasuk kategori adil. Jadi enggak sembarang orang yang melihat bulan sabit kemudian dia bersaksi saya telah melihat bulan sabit, kesaksiannya diterima. Enggak semuanya. Lihat dulu dong persyaratannya, apakah dia laki-laki atau bukan, punya harga diri atau tidak, mendengar atau tidak, sadar atau tidak, pintar atau bodoh, ya. Kemudian mendengar atau tidak, pernah melakukan dosa besar atau tidak. Nah itu. Nah, ketika persyaratan ini sudah terpenuhi, maka barulah dikatakan dia itu adalah seseorang yang adil dalam kesaksiannya. Nah, kalau orang yang adil dalam kesaksiannya yang memiliki berapa syarat tadi? Banyaknya berapa tadi? 9 ya, atau 10 persyaratan ya. Kemudian dia bersaksi bahwa saya telah melihat hilal Ramadan. Kemudian kesaksiannya diterima oleh qadhi, oleh pemerintah. Maka wajiblah berpuasa kepada siapa? Secara umum. Siapa umum di situ? Ala jami'i ahli tilkal baldati, kepada umat Islam yang tinggal di daerah tersebut, di negara itu. Waman wafaqahum fil matla'i, dan umat Islam yang tinggal di daerah dengan waktu yang sama dengan daerah tersebut. Misalnya nih kita ambil secara lingkupan kecil saja ya. Indonesia ini kan mengenal 3 waktu ya. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia. Selisihnya berapa jam? 1 jam, 1 jam. Ya, kita berada di zona waktu Indonesia Barat. Tengah itu daerah mana? Bali. Kalau timur, Papua sana ya. Itu kan jaraknya kan sejam, betul kan? Nah, misalnya nih di Banten itu punya hakim sendiri. Ya, punya wilayah sendiri, punya pemerintahan sendiri, tapi di bawah pemerintahan Indonesia gitu ya. Di Banten ada seorang yang adil dalam kesaksian, telah melihat hilal Ramadan. Dia bersaksi di hadapan hakim, hadapan pemerintah, bahwa saya bersaksi telah melihat hilal Ramadan dengan ketinggian sekian, lamanya di atas ufuk sekian derajat. Akhirnya disetujui. Maka wajib kepada umat Islam yang tinggal di mana?
Banten, dan umat Islam yang tinggal di daerah dengan zona waktu yang sama dengan Banten. Berarti yang berada di zona waktu Indonesia Barat. Meskipun di Jakarta nggak kelihatan hilal, meskipun misal di Bogor tidak kelihatan hilal, tapi kan zona waktunya sama dengan Banten, maka wajib puasa Ramadan semuanya. Gitu, jelas? Ya. Itu kata Imam Nawawi, ya. Sedangkan kata Imam Rafi'i, yajibu ala kulli baldatin la tab'udu anha masyafatul qasri. Wajib puasa kepada seluruh umat Islam yang tinggal di daerah yang jaraknya tidak jauh dari jarak sholat qasar, yaitu 82 km. Jadi radius 82 km, radius 82 km itu wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Misalnya di Pandeglang terlihat hilal, di Balaraja belum, tidak terlihat karena mendung, tapi di Pandeglang kelihatan, maka di Balaraja pun harus puasa. Kenapa? Karena di Pandeglang sudah terlihat hilal. Karena jarak antara Pandeglang dengan Balaraja itu masih di radius 82 km. Beda halnya kalau terlihat hilal di Jakarta, kemudian di ujung kulon nggak kelihatan, maka yang di ujung kulon nggak wajib puasa. Kenapa? Karena belum terlihat hilal Ramadan. Sempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Kenapa? Karena zonanya itu sudah lebih daripada 82 km daripada pusat terlihatnya hilal. Begitu. Nah, sekarang nih di Indonesia, ini kan sudah 3 waktu digabungkan semua ini. Ya, jadi bukan dalam zona waktu yang sama ini. Ini udah patokannya satu negara. Meskipun dengan zona waktu yang beda, makanya kan ada sidang isbat, itu dikumpulkan kan perwakilan dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dari Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya, dikumpulin. Nah, kemudian diperhitungkan di situ mana daerah yang sudah terlihat hilal, mana yang belum, dilihat banyakan mana, kan begitu. Nah, kemudian setelah disidangkan, diperdebatkan, baru ada keputusan. Nanti keputusan itu berlaku kepada seluruh umat Islam yang ada dan tinggal di negara Indonesia. Ini namanya ru'yatul hilal. Harus saksinya itu adil. Adilnya adil syahadah. Ya, jadi yang mengatakan misalnya di Jakarta, di Cakung sudah terlihat hilal, yang melihatnya siapa? Orang adil bukan, ya. Ini jadi masalah walam yartakib kabirah, ini belum pernah melakukan dosa besar. Kadang-kadang mungkin dia orang pinter, tapi dia maaf, misal pernah mabuk, berzina misalnya, ini kan udah nggak termasuk orang yang adil dalam kesaksiannya. Gitu. Belum lagi di dalam kitab yang lain dikatakan bukan hanya persyaratan yang ini yang harus terpenuhi, ada persyaratan lain, yaitu harus muhtasiban. Semata-mata kesaksiannya itu karena Allah, bukan karena UUD, ujung-ujung duit, bukan, lillahi ta'ala. Kalau ujung-ujung duit berarti kesaksiannya bukan karena Allah, tapi karena duit. Ini kan bisa saja kan berbohong, ya. Nah, ini makanya ada kiai yang tetap kekeh mengamalkan hisab, ya, tidak ikut pemerintah. Gitu ya, masing-masing dengan dengan alasannya lah, dengan dasarnya ya, untuk secara falak berkumpul di sana. Dan banyak juga ahli-ahli Allah yang ikut berkumpul di sana untuk menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal begitu. Nah, itu dua ya yang sifatnya umum ya. Pertama dengan menyempurnakan Syaban 30 hari, yang kedua dengan ru'yatul hilal, dengan kesaksian seorang yang adil dalam kesaksiannya. Nah, kemudian yang bersifat khusus ada 3. Yang pertama sama juga ru'yatul hilal, tapi ru'yatul hilal yang di sini mah fi haqqi man ra'ahu, berlaku hanya bagi orang yang melihatnya, meskipun dia fasik. Nah, berarti begini, siapapun orang Islam yang melihat hilal Ramadan, meskipun dia itu fasik,
fasik, berbuat dosa besar, ya, fasik. Orang suka berbohong. Nah, bagi dia sendiri karena dia melihat ya, hukumnya wajib puasa besok. Gitu. Bagaimana kalau yang menyampaikan tentang ru'yatul hilal adalah orang yang tidak bisa dipegang omongannya? Amma iza kana ghairu mausuqin bi, apabila orang yang menyampaikan tentang hilal itu sudah dilihat adalah orang yang tidak mausuq, yang tidak bisa dipegang omongannya, misalnya dia pernah ketahuan berbohong misalnya, begitu, mana yajib usul, maka yang mendengar itu nggak wajib puasa besok. Illa iza waqa'a fil qalbi syukur, jika ia percaya. Kalau percaya puasa besok, nggak percaya nggak wajib puasa besok. Jelas? Ya. Yang terakhir yang bersifat khusus, bil dhanni dukhuli Ramadan, dengan dugaan Ramadan sudah masuk dengan cara berijtihad. Seperti orang yang mungkin di penjara misalnya, ya, tidak lihat TV, tidak pegang HP, ya, melihat ke langit juga susah, ada jeruji besi, ya, tertutup dengan rapat, ya, temboknya. Nah, orang yang kayak begini, kapan dia wajib puasa Ramadan? Dengan menduga. Seperti apa? Seperti mendengar suara letupan, ledakan, entah itu ledakan senjata, ledakan petasan. Di sebagian negara ada orang yang menembakkan senapan ke langit saat masuk bulan Ramadan. Ada yang kayak begitu. Ada di sebagian daerah yang ketika masuk Ramadan menyalakan petasan. Ada yang memukul bedung, ada yang menabuh tongkrong. Nah, ini bisa jadi patokan juga. Ya, di malam-malam yang hening di bulan Syaban, tapi kok di akhir-akhir Syaban ada suara letupan senjata. Sedangkan di daerah itu memang terbiasa kalau satu Ramadan malam harinya suka menembakkan senjata ke langit. Oh, berarti sudah Ramadan ya. Meskipun dia tidak melihat hilal, tidak ada yang ngasih tahu, cukup itu sebagai satu sarana, ya, dia memiliki satu prasangka atau dugaan Ramadan telah masuk. Atau melihat api misalnya, ya, di sebagian daerah ketika Ramadan masuk itu menyalakan api yang besar. Nah, ini hanya sarana saja, ya, dalam hal mengetahui Ramadan sudah masuk atau belum. Nah, kalau kita kan kebanyakan pakai yang mana? Yang pertama dan yang kedua, ya, menyempurnakan Syaban 30 hari atau dengan ru'yatul hilal dari kesaksian seseorang yang adil. Itu paling itu. Karena kebanyakan kita nggak pernah melihat hilal, karena nggak tahu di mana posisinya. Ya, kan harus dihitung dulu, nggak sembarangan. Ya, dihitung dulu, ya, berada di kecenderungan yang mana, apakah condong ke utara atau ke selatan, ketinggiannya berapa derajat, di atas ufuknya berapa derajat, lamanya di atas dulu berapa menit atau berapa detik, itu kan nanti kalau sudah dihitung baru nanti dilihat sesuai dengan titik koordinat yang sudah dihitung itu, nanti kelihatan bulan sabit. Ya, seperti apa ya? Seperti manggar, ya, pohon kurma yang sudah tua. Tahu nggak manggar? Kayak bulan sabit kan, kayak sulit. Nah, begitu. Dan sebetulnya kan tidak boleh pakai media, harus pakai mata telanjang. Itu pakai teleskop, itu hanya alat bantu pertama saja. Setelah terlihat, pakai mata telanjang terlihat. Biar untuk menentukan titik koordinat dengan teleskop yang sudah canggih itu kan ada, ya, ukurnya berapa derajat, ya, ketinggiannya berapa. Setelah disesuaikan dengan hasil hitungan kelihatan, baru pakai mata telanjang. Nah, itu sudah terlihat hilal. Ya. Ada dengan metode hisab. Di sini kan disebut ya hisab, ya, dengan metode hitungan falakiyah itu, ya, tanpa melihat hilal lagi, hanya dengan hitungan saja. Di sini nggak disebutkan, ya. Tapi masalah ini disampaikan oleh para ulama. Bagaimana hukumnya mengamalkan hasil perhitungan, hasil hisab tentang awal Ramadan atau awal bulan Syawal? Ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak wajib diamalkan hasil hisabnya sendiri, apalagi hasil hisab orang lain.
Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib bagi dia yang punya metode hitungan tentang hisab awal Ramadan atau awal Syawal atau awal yang lainnya mengamalkan hasil perhitungannya sendiri. Saya bisa ngitung, saya hitung sendiri, maka saya wajib mengamalkan hasil perhitungan sendiri. Tidak boleh mengajak orang lain, tidak boleh ngasih tahu kepada orang lain. Nah, ada juga orang yang mengatakan bagi orang yang percaya dengan hasil perhitungan ahli hisab, dia wajib berpuasa. Ada yang mengatakan boleh diri berpuasa kepada orang tersebut. Ya, bisa kita punya guru kita suka menghitung dengan metode hisab. Lalu bukan mengajak, hanya memberitahu bahwa saya akan puasanya hari Senin karena hilal sudah terlihat dengan ketinggian sekian derajat, di atas ufuk lamanya sekian menit, sekian detik, sekian sekian detik, sekian sawani begitu. Kemudian ada yang percaya, ya akhirnya itu puasa, nggak apa-apa. Itu ulama ada yang mengatakan boleh, bahkan ada yang mengatakan wajib. Ya. Artinya kita nggak boleh sentimen ya di dalam beragama, selama mereka punya alasan, punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan diamalkan. Tapi kalau kita ingin bersatu dan bersama, sebetulnya cukup mengikuti aturan arahan pemerintah. Kenapa? Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan pemerintah itu bisa menyelesaikan perbedaan pendapat. Ketika pemerintah sudah memberikan kebijakan, keputusan, maka pendapat-pendapat yang berbeda seharusnya disingkirkan. Ikut gabung biar semuanya sama, serentak begitu. Ya, seharusnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya, karena mungkin ini salah satu kearifan lokal juga yang mungkin diantaranya ya mungkin ada di negara lain juga, tapi setahu saya di negara Indonesia yang kayak begini. Kalau negara yang lain ya semuanya ikut pemerintah. Ya, Malaysia juga sama, Yaman, Saudi, semua sama. Mungkin ada selain Indonesia yang mirip-mirip dengan Indonesia, yaitu ada yang mengamalkannya dengan metode hisab, ada yang mengamalkan dengan ruqyah. Nah, itu mungkin di negara lain ada, tapi setahu saya Indonesia yang terjadi begini terus setiap tahunnya. Nah, Masailu fi ru'yatil hilal, beberapa kasus tentang masalah ru'yatil hilal. Nanti kita lanjut dalam kajian berikutnya insyaallah. Silakan, ada yang tanyakan?